Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Dalam 2 episode sebelumnya, kita telah membahas nasab Imam Mahdi, bayat di Ka'bah, serta peristiwa menakjubkan, ditelannya pasukan di Baidah. Kali ini kita masuk ke tahap yang lebih besar, peperangan Imam Mahdi, munculnya Dajjal, hingga turunnya Nabi Isa alaihissalam. Setelah peristiwa Baidah, kedudukan Imam Mahdi semakin kuat. Kaum muslimin dari berbagai negeri akan datang memberikan bayat. Namun dunia tidak tenang begitu saja. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah menyebutkan adanya peperangan besar yang melibatkan Imam Mahdi, disebut Al-Malhamah Kubro, atau perang dahsyat antara kaum muslimin dan bangsa Romawi. Rasulullah bersabda, "Kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Romawi, lalu kalian bersama-sama memerangi musuh dari belakang mereka. Namun setelah itu, mereka akan berkhianat, lalu terjadilah peperangan yang dahsyat." Hadis riwayat Imam Abu Dawud, nomor 4292. Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa ini adalah perang global yang melibatkan banyak negeri, dan kaum muslimin, dipimpin oleh Imam Mahdi. Di tengah-tengah kemenangan kaum muslimin, fitnah terbesar sepanjang zaman akan muncul, yaitu Dajjal. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat, selain fitnah Dajjal." Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, membawa fitnah dengan kekuatan luar biasa. Bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman, bisa menahan rezeki, bahkan membawa gambaran surga dan neraka. Imam Mahdi bersama pasukannya akan berusaha melawan, tetapi kekuatan Dajjal begitu besar, hingga kaum muslimin berada dalam kondisi genting. Pada saat genting itu, turunlah Nabi Isa alaihissalam dari langit. Hadis riwayat Imam Muslim dari An-Nawas bin Saman menyebutkan, lalu Allah mengutus Isa putra Maryam, ia turun di Menara Putih, sebelah timur Damaskus, dengan memakai 2 kain berwarna kekuningan, kedua tangannya diletakkan di sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepalanya, air menetes darinya. Bila ia mengangkatnya, tampak seperti mutiara. Turunnya Nabi Isa adalah tanda besar. Beliau akan bergabung dengan Imam Mahdi dan kaum muslimin. Imam Nawawi berkata dalam Syarh Muslim, turunnya Isa adalah untuk membenarkan syariat Nabi Muhammad, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan memimpin bersama Imam Mahdi, untuk menegakkan keadilan. Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin menghadapi Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia akan gemetar dan lari. Rasulullah bersabda, apabila Dajjal melihat Isa, ia akan meleleh seperti garam yang larut dalam air. Nabi Isa akan mengejarnya dan membunuhnya di gerbang kota Lud, Palestina. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2937. Ibnu Katsir dalam An-Nihayah menegaskan, dengan terbunuhnya Dajjal, berakhirlah fitnah terbesar umat manusia, dan tegaklah kemenangan bagi kaum muslimin. Setelah terbunuhnya Dajjal, datanglah masa penuh keadilan dan kedamaian. Hadis riwayat Imam Ahmad menyebutkan, kemudian akan datang masa di mana harta melimpah ruah, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Nabi Isa akan memimpin bersama Imam Mahdi, menegakkan syariat Islam, dan dunia akan dipenuhi dengan keadilan, setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, itulah kisah besar tentang peperangan Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan kemenangan umat Islam. Pelajaran yang dapat kita ambil. 1. Fitnah terbesar akan datang, maka persiapkan iman dari sekarang. 2. Kemenangan selalu milik Allah dan hamba-hambanya yang taat. 3. Kita harus memperkuat akidah, agar tidak tergoda fitnah dunia dan fitnah Dajjal. Di episode berikutnya, kita akan membahas tanda-tanda setelah kemenangan umat Islam, dan perjalanan menjelang hari kiamat yang sesungguhnya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang teguh iman, wafat dalam husnul khotimah, dan dibangkitkan bersama para syuhada dan solihin. Amin, ya Rabbal Alamin.
Wallahu alam bis shawab.